Salam. Sebenarnya hari ini bukan jatah saya yang berkhotbah, harusnya jatah istri saya. Hanya karena istri saya sudah 3 hari ini sakit, sebenarnya dia masih berharap tadi pagi bisa khotbah, tapi setiap dia berdiri selalu mau jatuh karena tensinya rendah. Jadi sebagai suami yang baik saya harus menggantikan. Baik, tema hari ini adalah visi dan pengalaman masa lalu. Visi dan pengalaman masa lalu. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Nehemia 9. Nehemia 9 ayat 6 sampai 37, tapi kita hanya baca Nehemia 9 ayat 15 sampai 17. Nehemia 9 ayat yang ke-15 sampai 17. Kalau sudah, saya akan membacakan bagi kita. Nehemia 9 ayat 15 sampai 17. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkau Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tema kita adalah visi dan pengalaman masa lalu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu itu adalah pengalaman atau rekaman tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan di masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Masa lalu itu bisa yang baik, bisa yang buruk, bisa yang salah, bisa yang benar. Manusia pada masa kini itu hidup dengan 3 rentang waktu yang berbeda. Orang punya masa lalu, yaitu sejarah yang tidak mungkin kembali lagi. Yang kedua, orang punya yang namanya masa kini, yaitu realita hari ini. Dan yang ketiga, orang punya yang namanya masa depan, yaitu sesuatu yang belum kita jalani tapi pasti akan datang. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini mereka sedang melakukan pengakuan dosa, di mana bangsa Israel mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan berkabung. Mereka mengakui dosa-dosa yang dilakukan dari masa lampau itu sampai kepada masa di mana Nehemia memimpin mereka. Mereka mengakui bagaimana mereka memberontak kepada Allah ketika mereka dituntun keluar dari Mesir, sampai dosa yang mereka lakukan ketika mereka sudah dipimpin oleh Nehemia. Mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan di masa lalu adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, yang mana dosa itu ada dalam sejarah hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengkaitkan visi dengan masa lalu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak lazim. Karena apa? Karena visi itu berbicara mengenai masa depan dan bukan berbicara mengenai masa lalu. Seorang yang visioner, dia akan melihat ke depan dan tidak akan melihat ke belakang. Tetapi harus kita ingat bahwa sekalipun visi itu berorientasi kepada masa depan, tetapi masa lalu itu bisa menjadi penghalang berhasil atau tidaknya sebuah visi. Hari ini kita akan melihat keterkaitan antara visi dengan masa lalu. Saya akan mengajak kita melihat
keterkaitan antara visi dengan masa lalu. Yang pertama, kita harus selesai dengan masa lalu kita. Kita harus selesai dengan masa lalu kita. Kita harus end dengan masa lalu. Kalau kita perhatikan Nehemia 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-37 ini berbicara mengenai semua kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan yang luar biasanya adalah bangsa Israel itu bisa mencatat secara mendetail apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi dosa mereka. Jadi bangsa Israel ini luar biasa. Dosanya saja itu semuanya itu diingat dengan luar biasa. Saya bertanya-tanya, apakah orang Israel ini suka tulis diari? Jadi dosa saya ini, dosa saya ini, dosa saya ini. Jadi orang Israel ini mereka mengingat dan mengakui segala dosa-dosa mereka di masa lalu. Tetapi di ayat yang ke-38, coba kita perhatikan ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Di dalam ayat yang ke-38 ini, bangsa Israel itu mereka semua berkumpul dan mengikat satu perjanjian yang teguh dan dicatat dan dibubuhi meterai, bahwa mereka komitmen bahwa mereka tidak akan mengulang lagi masa lalu itu. Bangsa Israel berusaha menyelesaikan masa lalu mereka, apapun dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, bahkan apapun dosa yang mereka lakukan sampai mereka dipimpin oleh Nehemia. Hari itu mereka komitmen bahwa mereka membereskan masa lalu mereka. Mereka selesai dengan masa lalu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita harus beres dengan masa lalu kita. Sebagai orang yang percaya Yesus, kita harus menyelesaikan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Kita harus selesai dengan masa lalu kita. Seringkali masa lalu yang belum selesai itu kemudian muncul lagi di masa kini dan di masa depan. Jikalau di masa lalu kita belum selesai dengan yang namanya kejujuran, di masa kini atau di masa yang akan datang kita pun akan diperhadapkan dengan yang namanya kejujuran. Jikalau di masa lalu kita belum selesai dengan moralitas, di masa kini atau masa depan kita pun akan diperhadapkan dengan masalah moral. Jikalau di masa lalu kita belum selesai dengan yang namanya pengampunan, di masa kini atau di masa depan kita pun akan diperhadapkan dengan yang namanya pengampunan. Masa yang sudah lewat seringkali menjadi trauma bagi hidup orang percaya. Masa yang sudah lalu yang belum diselesaikan ini sering menjadi trauma, bahkan sering menjadi akar pahit yang mendatangkan kepahitan di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak menyelesaikan masa lalu, maka masa lalu itu akan menjadi akar pahit yang akan senantiasa melekat di hati kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup manusia itu selalu dinamis, dia tidak statis. Hidup kita ini dinamis. Hidup yang dinamis itu selalu bergerak. Itulah yang dinamakan dengan dinamisasi kehidupan. Tetapi dinamisasi kehidupan ini bisa berhenti atau akan kembali ke masa lalu kalau kita tidak menyelesaikan masa lalu kita. Seringkali kita melihat ada banyak orang yang mengalami kepahitan di masa lalu. Kepahitan itu bahkan dibawa sampai tua, bahkan sampai udah mau mati pun kepahitan itu tetap disimpan di dalam hati. Bisa saja kepahitan itu muncul karena penderitaan, bisa saja kepahitan itu muncul karena hinaan, bisa saja kepahitan itu muncul karena dilecehkan, dan bisa saja
Kepahitan itu muncul karena perasaan ditolak, dan kepahitan itu bisa saja muncul karena penderitaan yang datang terus menerus dan terus menerus. Inilah yang dinamakan trauma masa lalu. Orang yang mengalami trauma pada masa lalu akan menjadi sulit lepas dan akan selalu dibayang-bayangi oleh trauma itu. Kalau orang pernah dikecewakan oleh pacarnya, ditipu oleh pacarnya, pasti dia akan menjadi orang yang posesif. Begitu dia menikah pun pasti dia akan terus curiga. Karena apa? Karena mereka mengalami kepahitan. Ada trauma akan masa lalu di sana. Kita harus menyelesaikan masa lalu kita, karena masa lalu itu memang harus diselesaikan, karena kita tidak mau masa lalu ini menjadi penghambat ketika kita akan menyelesaikan atau ketika kita akan melaksanakan visi kita. Nehemia sadar sepenuhnya akan masa lalu bangsa Israel. Nehemia sadar bahwa masa lalu bangsa Israel yang kurang baik ini itu mempengaruhi kerohanian dari bangsa Israel. Itulah sebabnya Nehemia mengajak seluruh bangsa Israel ini untuk bersama-sama mengikat perjanjian, membuat pernyataan iman, dan mengatakan bahwa kami sudah selesai dengan masa lalu kami. Kami tidak akan dibayang-bayangi lagi oleh dosa di masa lalu, karena itu sudah selesai di bawah kaki Yesus. Amin. Galatia 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Orang yang hidup dalam Kristus, dia bukan hidup untuk masa lalu, tapi orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia hidup untuk Kristus, dan dia sudah melupakan masa lalunya. Itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan masa lalu dengan visi. Yang kedua, masa lalu adalah bekal untuk masa depan. Jadi masa lalu itu adalah sebuah bekal untuk masa depan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu. Coba kita perhatikan ayat 36 dan ayat 37. Nehemia 9 ayat 36 sampai ayat 37. Saya akan baca bagi kita. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Dalam ayat 36 dan ayat 37 ini ada satu pengakuan dari bangsa Israel bahwa mereka itu sadar bahwa apa yang mereka alami saat itu, bahwa segala perbudakan yang mereka alami, bahwa segala kerugian yang mereka alami itu semata-mata karena dosa mereka. Itulah sebabnya bangsa Israel belajar dari kesalahan masa lalu, bahwa mereka adalah orang-orang yang mau belajar dari kegagalan masa lalu, dan mereka mau komit bahwa mereka akan hidup untuk masa depan. Bangsa Israel menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami, perbudakan yang mereka alami, ini adalah buah dari pengalaman di masa lalu dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Apa yang kita alami di masa lalu adalah sesuatu pengalaman yang sangat berharga, karena
Kita tidak bisa melupakan masa lalu begitu saja, karena masa lalu itu adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Maka masa lalu itu akan menjadi pertimbangan, akan mendatangkan hikmat bagi kita di dalam mengambil keputusan. Orang bijak berkata, jangan pernah jatuh di lubang yang sama di hari yang berbeda. Jangan pernah Anda jatuh di lubang yang sama di hari yang berbeda. Karena kalau kita jatuh di lubang yang sama di hari yang berbeda, itu karena kita tidak pernah belajar dari masa lalu. Harusnya kegagalan di masa lalu menjadi cambuk. Seharusnya kegagalan di masa lalu menjadi momentum bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari segala kepahitan, dan menjadikan masa lalu itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Dari masa lalu kita belajar untuk menghargai waktu. Kita hanya perlu belajar atau mengambil hikmah dari masa lalu. Sekali lagi saya ulang, kita hanya perlu belajar atau mengambil hikmah dari masa lalu, dan bukan membawa masa lalu ke masa depan. Kita hanya belajar dari masa lalu, tapi jangan pernah membawa masa lalu ke masa depan. Ada banyak orang yang berusaha membawa masa lalu kepada masa depan, dan berusaha memaksakan masa lalu itu untuk masuk ke masa kini dan masa depan, sehingga kita sering mendengar perkataan dulu saya kaya, itu kan dulu. Dulu saya cantik, itu kan dulu. Dulu saya dihormati, itu dulu. Dulu saya sukses, itu dulu. Dulu saya seorang pemimpin besar, itu dulu. Dulu saya orang yang sangat dihormati, setiap orang akan tunduk dan memberi hormat kepada saya, tapi itu dulu. Sekarang sudah berbeda, karena kita tidak boleh membawa masa lalu ke masa depan, tetapi kita hanya belajar dari masa lalu dan mengambil hikmah dari masa lalu, bukan membawa masa lalu dan memaksakannya hadir di masa kini dan di masa depan. Karena orang yang membawa masa lalu dipaksakan di masa kini, apalagi dipaksakan di masa depan, adalah cerminan dari sikap kita yang tidak bisa menerima realita. Masa lalu hanya menjadi pembelajaran. Segala yang bersifat dulu itu sudah lewat. Sesuatu yang bersifat dulu itu hanya masa lalu dan tidak akan mungkin kembali. Itulah sebabnya kita tidak boleh menoleh ke belakang dan kita menjadikan masa lalu sebagai kebanggaan. Jangan pernah bangga dengan masa lalu Anda, tapi banggalah bahwa Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan di masa depan. Amin. Kesalahan terbesar kekristenan masa kini adalah terlalu banyak mengekspos masa lalu. Apalagi kalau itu berbicara mengenai orang yang baru masuk Kristen, baru percaya Yesus. Orang baru percaya Yesus itu di mana-mana langsung diundang bersaksi di sana, bersaksi di sana, bersaksi di sana, bersaksi di sana. Jualannya cuman masa lalu. Dulu saya seorang ini, dulu saya ini, dulu saya ini, dulu saya artis, dulu saya sukses, dulu saya ini. Anda sedang menjual masa lalu. Tidak ada nilai, karena segala sesuatu yang sudah lewat kita hanya menjadikannya sebagai ajang untuk belajar, menjadikannya sebagai sesuatu untuk kita ambil hikmah, dan jangan bawa masa lalu ke masa depan. Amin. Saya dulu punya tetangga, bapak ini punya dulu, tapi ini karena mau belajar dari masa lalu, makanya itu bukan kebanggaan saya. Jadi
Kalau saya bilang saya dulu, itu baru salah. Ini saya punya tetangga, itu punya anak perempuan 3, cantik-cantik semua. Anak gadisnya ini cantik-cantik semua. Tetapi 3-tiganya ini meraih gelar MBA, Married by Accident. Orang investasi dulu. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, kenapa bapak itu anaknya 3 itu hamil di luar nikah? Selidik punya selidik, ternyata bapaknya dulu itu pernah, maaf kata, menghamili perempuan dan meninggalkannya. Repot. Ini bapak tidak belajar dari masa lalu. Andai dia belajar dari masa lalu, dia akan minta pengampunan kepada Tuhan dan dia akan memproteksi anaknya. Tapi ya itulah masa lalu. Hati-hati dengan masa lalu Anda. Jangan Anda pernah bangga dengan masa lalu Anda. Kesuksesan kita di masa lalu, kejayaan kita di masa lalu, kehebatan kita di masa lalu, keberadaan kita di masa lalu, itu sudah lewat. Kita harus terima realita. Amin. Bapak saya itu seorang pensiunan dari BUMN, pensiun di usia 55 tahun. Saya baru tahu penyakit terbesar orang yang pensiun adalah merasa tidak dihargai, sensitif banget, merasa tidak punya arti, merasa orang tidak ada lagi yang menghormati. Biasanya di kantor beliau selalu disapa, pagi pak, pagi pak, pagi pak. Lah kalau di rumah siapa yang sapa dia? Stres. Itulah sebabnya orang-orang yang pensiun, dia perlu memanage masa lalunya. Dia harus sadar bahwa masa lalu itu sudah lewat dan tidak akan kembali lagi. Sebagai penutup, mari kita membuka bersama-sama Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata kuncinya adalah aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita hidup bukan untuk memandang ke masa lalu, tapi kita hidup memandang kepada masa depan. Seorang yang visioner, dia selalu memandang ke depan. Dia akan memakai pandangannya, visionnya itu ke depan, bukan ke belakang. Nehemia mengajari kita hari ini bahwa kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa kita harus beres dengan masa lalu kita, dan kita belajar dari apa yang kita alami di masa lalu supaya visi kita bisa terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana hari ini Tuhan boleh mengajar kami bahwa kami harus beres dengan masa lalu kami, dan kami harus memakai masa lalu kami sebagai momentum untuk kami bergerak melihat masa depan. Kami tidak mau hidup di bawah bayang-bayang masa lalu.
Karena kami tahu kami hidup bukan untuk masa lalu, kami mau hidup untuk masa depan bersama-sama dengan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.